Layakkah Presiden Soeharto mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional? Gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto. Layakkah beliau mendapat gelar tersebut? Nah, ini memang perlu kajian yang mendalam dan sudah berbagai hal dilakukan oleh tim. Adakah hal-hal yang mengganjal? Adakah hal-hal yang menghalangi terkait dengan rencana penganugerahan kepada beliau terkait dengan gelar pahlawan? Jika memang ada, tentu tidak layak. Tetapi kalau semua syarat terpenuhi, ya beliau juga punya hak untuk mendapatkan gelar tersebut. Ini menurut saya. Jadi yang paling adil dalam hal ini adalah orang-orang yang pernah merasakan di masa kepemimpinan beliau. Salah satu sisi buruk yang sering didengung-dengungkan orang, beliau berkuasa selama 32 tahun. Ya karena memang waktu itu aturannya masih membolehkan seperti itu. Jadi bukan juga salah beliau memerintah Republik ini selama 32 tahun. Nah, berbeda kalau misalkan aturan itu sudah ada pembatasan. Tetapi karena ketika itu belum ada pembatasan, ya sah-sah saja beliau memerintah. Kemudian banyak tuduhan terhadap beliau. Tapi sampai hari ini, kalau belum ada keputusan atau bukti-bukti yang memang misalnya semacam keputusan dan lain sebagainya, ya kita tidak bisa juga menghalangi beliau untuk memperoleh penghargaan itu. Usul saya yang lain seharusnya memang setiap presiden republik di negara ini yang sudah meninggal sebaiknya memang dianugerahi gelar pahlawan. Karena tidak mudah menjadi pemimpin bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke yang wilayahnya luasnya sama seperti daratan Eropa, kan begitu ya. Jadi menurut saya pantas setiap pemimpin republik ini diberi anugerah pahlawan, tentu kalau sudah meninggal, begitu ya. Nah jadi marilah kita jernih memandang ini. Kalau perlu bisa dibuatkan semacam referendum atau jajak pendapat kepada orang-orang yang pernah mengalami di masa kepemimpinan beliau. Kalau anak-anak milenial kan belum pernah merasakan, jadi ya tentu tidak perlu ditanyakan mereka karena mereka hanya tahu dari buku-buku bacaan, dari sejarah dan lain sebagainya. Karena tentu terkait dengan bagaimana sejarah itu tergantung buku siapa yang kita baca. Sama seperti algoritma di platform-platform digital, misalnya algoritma TikTok, algoritma Instagram, Facebook dan sebagainya. Mana yang paling sering kita buka, mana yang paling sering kita kunjungi, tentu yang seperti itu yang disajikan oleh platform tersebut. Nah jadi algoritmanya juga seperti itu. Jadi kalau kita banyak membaca buku-buku yang arahnya memburuk-burukan Pak Harto, ya tentu kita juga akan terpengaruh pola pikir kita seperti itu. Sebaliknya, kalau kita baca buku-buku lain yang pro dengan Pak Harto, ya tentu kita juga akan terpengaruh pikiran-pikiran yang pro. Jadi mari literat dalam hal bacaan, mari kita jernih dalam memilih bacaan, tentu bacaan-bacaan yang berimbang. Itu mungkin pandangan dari saya. Terima kasih.